Dan hari ini adalah membahas tentang resilience dan nanti bulan depan kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Selalu di hari Rabu minggu ketiga. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada Forum Metamind edisi Oktober 2023. Dan pada sesi malam ini berbahagia sekali di mana berbahagia karena ada terkumpul kalau di WhatsApp grup itu ada 51 orang, berarti ada 48 orang dan saya berharap pada malam ini banyak orang yang bergabung dan bisa saling sharing tentang resilience ini. Resilience hari ini topiknya diangkat berdasarkan apa yang dibahas oleh Michael Hall, guru besar kami di Neurosemantics tentang resilience. Di tahun 2020 pernah ada online bersama beliau dan juga saya ambil dari beberapa materi-materi yang terkait dengan resilience ini. So, waktu kita adalah dari jam 7.30 sampai jam 21. Gitu ya Rini ya. Dan hari ini ada Rini, gitu ya Rin, sampai jam 21 ya Rin. Oke. Dan dari kami akan tampilkan slide. Ada beberapa yang slide dan juga kemudian ada yang akan diskusi. Bagi teman-teman, sekiranya berkenan untuk video on, saya suka kagok kalau videonya nggak on, saya kayak bicara sama siapa ya, kayaknya nggak punya teman bicara gitu. Nah, kalau ada video on akan lebih membantu saya deh, nggak? Bingung saya kalau nggak video on ya. Thank you Bu Mira, Bu Nur Halimah, Bu Martina yang telah video on. Sekiranya yang lain juga berkenan, nah Citra, nah thank you. Jadi saya nggak kayak ngomong sama siapa gitu ya. Dan nanti sekiranya kalau ada yang mau bertanya, akan ada sesi tanya jawab interaktif atau kalau Bapak Ibu khawatir lupa, mau tulis dulu di ruang chat untuk nanti lanjut bertanya, monggo ya, silakan. Eh, Nanti juga di akhir sesi ingat acara foto bersama Rini. Apakah Rini sudah bersuara? Masih belum. Oke, baiklah. Sepertinya ada gangguan Zoom ya, karena dari tadi kami masuk keluar masuk masih belum bukan internetnya tapi Zoom-nya nih yang ada kesalahan di pihak kami. Oke, baiklah Bapak Ibu sudah siap untuk membahas resilience? Yes? Wah, saya lihat juga ada Krisna. Selamat datang, selamat bergabung Krisna. Udah lama nggak ketemu. Maggie, tadi kayaknya aku lihat Jackson deh, Maggie ya. Bukan Jackson ya. Dan sekiranya teman-temannya lain juga berkenan untuk video on supaya nggak berasa sendirian deh. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ketika bicara soal resilience, apa yang muncul dalam pemikiran Bapak Ibu ketika ngomong soal resilience? Tadi pagi saya ketik di grup resilience, siapa yang merasa sedang siapa yang merasa perlu rebound malam ini? Tadi saya tanya begitu. Nah, apa yang ada dalam pemikiran? Silakan Bu Martina. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalau ada yang mau bertanya, silakan kasih reaction, angkat tangan supaya kalau banyak yang nanya akan kelihatan siapa yang duluan ya. Silakan Bu Martina. Apa yang kepikiran ketika baca tentang resilience? Monggo. Ya, Bu Martina suaranya off ya. Ya, ya baru sudah. Maaf, saya sedang batuk ini Bu Mar. Ya, jadi ketika saya baca resilience, konsep ketahanan dan atau kemampuan individu ini, saya tambah makin tertarik untuk mempelajari dari Bu Mar. Terus terang saya belum pernah ikut NLP dengan keterbatasan kemampuan saya, tapi saya ingin belajar terus, Bu. Ya, saya educate hanya SMP, tapi saya ingin terus belajar. Ya, Siap, Bu. ya. Di sini saya ada lihat Bu Mariani tadi ada tulis kemampuan untuk kembali ke keadaan kesejahteraan fisik dan mental setelah mengalami stres atau kesulitan. Nah, yang saya pribadi alami memang
kami kan dari Lombok pindah ke Bali. Iya. Di sini kami akhirnya ada waktu di Lombok kan karena kerusuhan, terus di Bali coba bisnis, tapi juga akhirnya pilot. Saya harus mengalami sakit 1 tahun 2 kali operasi dalam keadaan terpuruk. Apakah ini berkaitan dengan resilience itu, Bu? Oke, baik. Iya. Rupanya tadi sempat Ibu lihat ya waktu saya lagi tes screen ya. Ya, Kelihatannya saya itu ketangguhan. Ya, baik. So, jadikan itu satu tanda tanya, Bu. Kita bahas bersama, Bu, tentang iya, resilience ini, ketangguhan dan bagaimana keadaan Ibu yang sakit dan ini. Baik, Bu. iya, Mari coba kita simak bersama-sama ya, Bu Martina. Dan iya, seperti yang Ibu bilang, kemampuan, saya tidak tahu kemampuan apa yang Ibu maksud, tapi pada dasarnya NLP itu adalah mengenai hidup manusia. iya, Jadi siapapun yang menyadari tentang kehidupan dan ingin berkembang, iya, disitulah NLP dan NS berada. NLP adalah satu pendekatan dalam rangka untuk pengembangan diri. Jadi hanya orang-orang yang ingin berkembang yang tahu NLP dan tentunya pasti bisa, Bu. Di mana ada hmm, kemauan, di sana pasti ada jalan. betul. Ya, Iya. terima kasih. Jadi tidak harus latar belakang pendidikan ya, Bu ya. Tidak, tidak. Ya, Terima kasih, Bu yang Mar. penting ada kemauan. Ya, terima kasih, Bu Martina. Terima Ya. kasih. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu boleh tahu ketika membaca atau mendengar tentang resilience, apa yang muncul dalam pemikiran teman-teman? Silakan. Satu lagi dong pendapatnya, monggo. Pak Randi nelpon. Ada? Ada yang mau share ketika mendengar resilience? Oke. Tidak ada. Jadi kira-kira apa ini pada di balik layar nih semua nih lagi pada resilience ya. Atau lagi pada rebound nih. Ada Bu Nur Halimah. Bu Nur Halimah boleh tahu enggak apa pemikiran Bu Nur ketika mendengar tentang resilience, Bu? Kata psikolog sih itu bangkit dan bangun pertahanan atau daya lenting. Daya lenting ya, pertahanan, ketangguhan. Oke. Ya. Kata psikolog ya. Katanya daya lenting. Oke. Daya kita bangkit kembali, bangun pertahanan seperti apa? Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nur, dan tampaknya teman-teman yang lain masih belum aktif, nanti ya mulai aktif kembali. So, resilience merupakan satu kata yang menjadi semakin berharga terutama masa-masa pandemi. Ya, masa-masa pandemi di mana keadaannya berubah, yang biasanya boleh keluar mendadak terkurung, lockdown, dan ekonomi semua kegiatan nggak jalan, dan akhirnya keterpurukan, quote and quote. Dan di situ resilience jadi laku. Karena apa? Orang-orang mulai mikirin bagaimana untuk bertahan dan bangkit kembali. Dengan kata lain, banyak yang terpuruk. Terpuruknya nggak tahu secara finansial, terpuruknya secara mental karena nggak bisa ngapa-ngapain, dan banyak hal-hal yang terkait dengan ketangguhan kita. Maka malam ini saya akan share screen dan kita sama-sama lihat apa yang akan kita bahas di neurosemantics ini terkait dengan resilience. Nah, seperti biasa, selamat datang di MetaMind, dan ini flyernya waktu kita dari jam 7.30 sampai jam 9. Lalu kemudian ini kan kita katanya zaman AI nih, jadi gampang kan mencari definisi di ChatGPT ya. Akhirnya saya pun mencari definisi. Dulu, resilience ini bukan ini ya. Saya pertama kali membawakan resilience itu adalah tahun 2006-2007. Saat itu belum ada pandemi pastinya. Tapi saat itu saya sering mengatakan resilience itu adalah rebounds, dan bahkan program saya, program training 2 hari, judulnya adalah Rebounds Up. Rebounds Up, saya membayangkan adalah seperti bola basket. Teman-teman di sini ada yang suka main bola basket?
Nah, kalau bola basket tahu ya bagaimana kita mendribble seperti ini dan bolanya semakin ditekan ke bawah dia akan semakin membal ke atas. Betul enggak? Ya, semakin ditekan ke bawah dia akan membal ke atas dan itu adalah rebounds, daya lenting seperti kata Bu Nur tadi, daya lenting. Nah, makanya saya selalu kalau ngomong resilient, saya selalu mengambil bola basket. Lalu kemudian kalau dilihat dari definisi yang saya ambil dari ChatGPT, dikatakan bahwa resilience adalah the ability to bounce back or recover from adversity, challenges, or difficult situations. It is the capacity to withstand, adapt to, and even grow stronger in the face of setbacks, stress, trauma, adversity. Terlalu panjang bahasa Inggrisnya, akhirnya saya terjemahin dalam ChatGPT juga, hasilnya adalah ini. Dan lucunya ketika dalam bahasa Indonesia yang kepikiran oleh saya adalah bola bekel. Ayo pernah main bola bekel? Kalau bola bekel kan juga sama kan, cuma dia bedanya bola bekel tuh kita lenturkan dan dia membal gitu ya. Sedangkan kalau bola basket kita dribble. So, apa itu resilience dalam bahasa Indonesia? Nah, ini yang dibaca oleh Ibu Martina tadi, Ibu Martina. Ketangguhan, resilience, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali atau pulih dari keterpurukan, tantangan atau situasi sulit. Ini mengingatkan saya tentang resilience bukan hanya tahun 2006, tapi saya sendiri juga barusan mengalami resilience deh. Saya Januari sibuk banget karena ada persiapan ACMC dan juga metaterapi di mana Michael Hall datang selama hampir 1 bulan untuk 2 event. Ketika saya mau ACMC, saya minta ada metaterapi, Michael Hall sudah mengingatkan saya, kamu mau ngadain 2 event internasional sekaligus, itu nggak gampang loh. Yakin mau ngadain 2 event? Saya bilang yakin, tak terima tantangan itu. Ternyata sibuknya pol gitu ya. Januari sibuk, Februari sibuk, tambah deg-degan karena nggak, kalau pesertanya kurang bisa batal. Dan saat itu bersamaan dengan mama saya mulai sakit. Dan bulan Maret hampir sebulan di Bali acara, lelah secara fisik dan secara mental pastilah ya stres ya. Dan bulan April, bulan Maret akhir ketika kembali ke Jakarta, gejala-gejala COVID, batuk pilek, tapi nggak berani ngetes lah ya gitu ya, udah aja gitu. Istirahat, dan selama April bulan puasa itu mama saya jatuh sakit. Jadi April, Mei, boleh dibilang lelah fisik, lelah mental, sekaligus was-was dengan keadaan mama saya, dan bulan Juni mama saya meninggal. So, mama saya meninggal di rumah, 2 minggu di rumah, dan rasanya tuh 24 jam menemani, jadi bayangkan betapa kehilangannya dan cukup drop. 1 bulan rasanya saya nggak pengen ngapa-ngapain. Dilala, mama saya dikremasi tanggal 1 Juli, tanggal 1 Juli itu juga ada kelas gitu, kelas master prac. Master prac di mana ada teman saya menggantikan saya ngajar 2 hari, sisanya 9 hari saya ngajar. Bisa dibayangkan ya, pakai baju hitam putih, tidak ada senyum, males senyum, tapi saya tetap perlu tersenyum. Lelah secara fisik pasti, capek ya, capek mama sakit, capek waktu selama di rumah duka, dan juga mental, tapi saya tetap perlu ngajar kan. Ya paling enggak senyum, berusaha, dan secara keilmuan saya tetap perlu fokus. Well, kelas berjalan dengan baik, tapi habis itu saya nggak malas. Habis itu saya udah deh, bodo amat. Dan yang namanya bangkit kembali itu, saya punya sejuta alasan untuk nggak bangkit, capek, sedang suasana duka. Dan kemudian mulailah merasakan sakit di sini, sakit di sana, kemudian ditambah was-was, curigaan, jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit itu. Nggak ingin bangkit. So, resilience ini saya alami baru-baru ini bukan karena keadaan eksternal, tapi keadaan internal. Nah, itu cerita saya. Nggak tahu bagaimana cerita teman-teman yang lain, ya. Kalau Bu Martina cerita tentang setahun operasi 2 kali,
Ya, itu adalah satu bagaimana kemampuan ketangguhan untuk menghadapinya. Ya, so teman-teman, saya yakin setiap orang punya ceritanya masing-masing, tapi bangkit atau enggak daya lenting itu setiap orang punya cara yang berbeda-beda. So, saya lanjut bagaimana kemampuan untuk bangkit kembali atau pulih dari keterpurukan, tantangan, atau situasi sulit. Saya nggak tahu yang saya hadapi itu tantangan, situasi sulit, atau apa semuanya campur aduk jadi satu setengah tahun. Ya. Lalu kemudian, ini adalah kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, bahkan menjadi lebih kuat di tengah-tengah kemunduran, stres, trauma, dan cobaan. So, bagi saya, cobaan ketika bagaimana menghadapi menemani mama yang terakhir tuh sampai nggak bisa bicara, badannya udah mulai bengkak gitu ya. Satu cobaan ketika tidak tahu antara lega karena memang bebas dari deritanya atau sedih karena kehilangan. Dan juga bagaimana kapasitas untuk bertahan karena ada tanggung jawab yang perlu saya selesaikan. Ada kelas dan macam-macam. So, bagaimana juga beradaptasi dan ini semua adalah kapasitas di dalam diri kita sendiri. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Nah, resilience adalah membahas tentang ketangguhan kita dalam menghadapi berbagai keadaan. Ketangguhan kita dan ketika dibilang ketangguhan, artinya kita bisa drop, Mbak. Kita bisa drop. Tapi apakah kita melenting kembali? Apakah kita rebound atau tidak? Kalau saya mau ikutin, saya punya alasan banyak untuk tidak rebound paling nggak setengah tahun. Masih duka kok, dihitung aja. 7 hari, 7 hari kedua, lalu kemudian 7 hari ketiga. Kalau orang Chinese kan punya budaya itu ya, ikuti aja. Dan belum 49 hari. Rasanya masih pengen gitu ya, kangen segala macam. Tapi satu sisi juga punya tantangan dalam hal bisnis. Bisnis juga bukan lagi berjalan dengan lancar. Bagaimana supaya money coming home, punya income ya. Jadi semua ini adalah tantangan dan kemudian bagaimana kapasitas untuk melenting kembali. Apakah teman-teman punya cerita yang sama? Saya yakin teman-teman juga punya. Entah kalau seperti saya, tadi saya jelaskan tantangan fisik dan mental. Kalau secara fisik, mental lelahnya bukan waktu mama sakit, dari awal tahun udah, dari Desember sebenarnya udah diwanti-wanti gitu ya. Dan diwanti-wanti oleh Michael, nggak gampang loh ngadain dua, mau saya bilang jalan gitu ya. Dan saya jalani gitu. ACMC metaterapi berhasil. Pesertanya dari internasional cukup besar, maksudnya kelasnya jalan dengan baik dan fisik, mental, dan bermacam-macam hal. Nah, ketika bicara kapasitas, saya suka membandingkan tentang bola basket seperti yang saya bilang. Jangan main bola bekel lah ya. Bola bekel tuh saya maunya bola basket. Karena apa? Lebih besar bolanya. Dan kemudian saya berpikir, ketika saya mampu rebound, saya ibarat bola basket yang mampu membal. Mau ditekan seperti apapun, balik lagi. Tekan seperti apapun, balik lagi. Tapi saat saya mulai menikmati berbagai excuse untuk nggak aktif, saya seperti bola kempes. Kempes, nempel aja di kasur. Nonton drakor nggak habis-habis. Lalu mulai mikirin gimana ya bisnis jalan ya. Aduh, kayaknya bukan soal bisnis jalan, bukan soal saya deh. Memang keadaan ekonomi lagi drop. Ya memang gitu, pasrah aja. Lagi pula saya kan masih capek loh. Dan berbagai excuse yang membuat saya kempes. Nah, tahun 2006 saya juga menggunakan analogi yang sama. Bola basket yang kempes. Nah, kalau nggak mau kempes, ya diisi dong. Ya kan, diisi apa? Nah, apa yang perlu diisi kalau bola basket diisi angin, maka bisa membal lagi. Tapi kalau dalam hal manusia, apa yang perlu diisi? How to become resilience. Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Nah, sebelum saya lanjut,
Saya mau stop dulu. Saya mau memastikan teman-teman kita semua berada pada pemahaman yang sama. Teman-teman pernah mengalami masa-masa terpuruk, entah secara fisik atau mental. Fisik itu sakit-sakitan, mental itu pikiran, atau dua-duanya seperti saya fisik dan mental gitu ya. Dan saya biarkan badan saya menggemuk, makan terus gitu. Dan encok kiri, encok kanan, nggak apa-apa, saya lagi capek. Pada satu titik saya menyadari, tapi ya kalau saya nggak menyadari mungkin sekarang saya tambah melebar kali ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Pernah nggak ngalami hal yang sama? Ya masih pada diem. Hello, Karena hello. Bu Mar, Ya Bu Martina, iya pernah. pernah ya. Dan Tapi berapa itu lama Bu akhirnya Martina? kita tambah Hmm? kuat rasanya. Tambah kuat rasanya karena terlalu sering menghadapi ini. Mhm. Ya, Pernahkah Bu Martina merasa lelah, nyerah, nggak pengen bangkit di masa-masa itu? pernah. Kayaknya aduh, segala cara sudah ini. Akhirnya saya males. Tapi Hmm. kembali lagi kalau saya males, apa yang saya bisa dapatkan untuk anak-anak. Saya bangkit lagi Mhm. bersama suami saya gitu. Mhm. Nah, dalam keadaan terpuruk, sudah sampai di sini di Bali Mhm. kami juga berusaha tapi terpuruk lagi gitu. Mhm. Ya, cuma bisa bawa dalam doa. Hmm. Yakin, percaya itu aja satu saya sampai sekarang dan mau Oke. berusaha terus. Jadi terpuruk pernah dan kemudian bangkit lagi. Terima kasih Bu Martina. Nah, Iya. teman-teman di sini ada nggak yang merasa terpuruk, terpuruk dan nggak pengen bangkit lagi? Adakah? Nggak ada ya. Semoga Atau nggak ada, Bu Mar. apa, Pak Asep? Semoga enggak ada. Semoga nggak Semoga ada. nggak ada. Atau ada yang bilang bahwa saya sedang terpuruk, lagi drop banget, tapi saya nggak tahu cara bangkit lagi. Ada nggak yang begitu di sini? Diam artinya tahu dong ya, tahu cara untuk bangkit lagi. Dan ada juga yang sedang terpuruk dan kemudian mencari-cari jawaban, berharap ada pil sakti untuk bangkit kembali. Ada? Saya saya waktu lagi masa-masa itu ada 2 bulan kayaknya loh saya. Dan saya nonton drakor, lalu saya menyadari, saya sempat bangkit loh. Bangkitnya gini, saya nonton drakor. Saya bilang, jangan nonton drakor. Drakor kan hanya ketawa-ketawa lucu. Saya perlu nonton film yang membuat saya semangat. Akhirnya saya nonton film Diplomat. Tahu nggak di Netflix Diplomat? Wah, wanita tangguh. Saya nonton satu lagi film apa waktu itu dia dikasih tahu teman-teman saya nonton yang wanita tangguh juga. Wah, berharap bangkit kembali gitu. Tapi itu semua hanya nonton dari eksternal gitu loh. Terinspirasi sih, tapi nggak bangkit-bangkit tuh kecanduan film sih malah iya gitu ya. Jadi jawabannya ternyata bukan dari eksternal gitu. Nah, kapan saya bangkit? Nanti saya kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu. Tapi saya ingin membahas dulu how to become resilient dan sebenarnya apa yang terjadi di balik resilience itu. Cuman gak asik lah, nggak ada yang bersuara. Saya ngomong sendiri. Ada yang aktif di chat room nggak ya? Oh ada di Rin. Ada yang aktif di chat room ya Rin? Rini mute. Ya, ada yang Ah, ah, pernah ngalamin katanya. Pernah. Ada kata Pak Darmana tadi ya, kalau nggak ada yang mau bangkit lagi sekarang nggak ada di Zoom ini gitu ya. Berarti ada tapi masih di Zoom ini ya. Baiklah, pernah. Oke. Kalau boleh saling sharing yuk dengan suara langsung supaya bisa terdengar. Baik, saya akan mulai bahas lagi how to become resilience, menjadi tangguh. Saya menjelaskan sedikit mengenai di balik resilience, di balik orang terpuruk. Saya menemukan bagus gambar ini dan saya mau sampaikan bahwa setiap orang punya tujuan, ya. Dan hidup di dunia ini sekarang ini penuh dengan ekspektasi. Setiap orang punya ekspektasi.
tapi tidak cukup ego strength untuk menanganinya ketika gagal. Jadi setiap orang punya target, punya tujuan, entah itu target perusahaan, target pribadi, atau ada maunya. Maunya contoh nih, saya pengen makan siomay, simpel aja. Dan saya tungguin abang siomay lewat. Ditunggu seharian abang siomay nggak lewat. Saya kesal sendiri, lalu marah-marah sendiri, lalu ngambek sendiri, lalu kemudian udah nggak mau makan. Itu juga terpuruk bukan? Tapi itu so simple. Ini daily yang simple dan kemudian ya udah besok nggak mau makan lagi siomay, sebel sama abang-abangnya. Easy gitu ya. Tapi ininya kita punya tujuan, nggak tercapai, keki sendiri, drop sendiri. Kalau hal siomay gampang ya. Lalu kita punya ekspektasi turunin berat badan, simpel lagi. Saya punya ekspektasi, tempo hari dokter bilang saya perlu, gara-gara yang tempo hari kecapean itu, ke dokter bilang saya perlu nurunin berat badan 1 kilo aja selama 1 bulan. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya nggak makan karbo, saya diet makan, tapi 1 hari saya bisa timbang 4 kali. Udah turun berapa ya? 20 gram. Udah turun berapa ya? 20 gram. So, punya ekspektasi gitu ya. Dan udah itu tiba-tiba naik lagi. Ya, gara-gara tadi saya makan bihun sedikit ya. So, punya ekspektasi dan berharap itu terjadi. Mau tahu hasilnya, 1 bulan kemudian di dokter ternyata nggak turun, naik 1 on. Geli banget. Well, itu masih simple. Namun kalau yang tadi diet dan soal siomay itu gampang, ya. Artinya ya udah, let go gitu. Tapi ada orang yang nggak segampang itu loh. Ketika berat badan nggak turun-turun, menyalahkan diri sendiri. Kenapa berat badan gua nggak naik-naik? Itu sih gua nggak disiplin. Makanya gimana mau kurus, diet aja nggak disiplin kok. Terus menyalahkan diri sendiri. Atau ya memang sih dimasakin enak-enak melulu. Menyalahkan orang lain. Dan akhirnya kita cenderung menyalahkan tanpa pernah solve the problem. Dan kita nggak pernah bangkit. So, kita punya ego strength kalah dari ekspektasi. Ekspektasi kita lebih banyak, tapi ego strength kita nggak mampu untuk menangani ketika gagal. Dan belum lagi target-target yang lain. Kalau kita punya tujuan, ketika nggak tercapai, kita mulai stres sendiri. Jadi, stres itu muncul ketika tidak tercapai harapan atau tujuan. Nah, terus ada yang bilang, kalau gitu nggak usah punya tujuan aja. Kalau nggak punya tujuan, maka kita nggak bakal stres tuh. Silakan. Nah, silakan stres. Karena pas stres nggak punya tujuan gitu. Masa hidup kita mau ngambang gitu saja ya. So, kita selalu punya tujuan. Entah tujuan yang namanya KPI, berbagai tujuan, atau yang tujuan-tujuan dalam hidup kita. Teman-teman periksa deh. Ketika teman-teman punya tujuan, punya ekspektasi, apakah teman-teman siap ketika gagal? Itu pertanyaannya. Karena orang-orang, saya nggak berani bilang yang di sini ya, di luar, orang-orang mau suksesnya doang. Tapi ketika gagal nggak berani terima. Nggak berani terima gimana? Ketika gagal, meratapi gagalnya. Bukan memperbaiki untuk jalan kembali. Jadi pengen nurunin berat badan misalnya. Ketika gagal, saya mulai memarahi diri, menyesali orang yang ngasih saya makanan, dan kemudian saya meratapi kok nasib saya begini sih, bla bla bla. Dan saya tidak siap untuk bangkit kembali menjalankan program supaya berat badan saya turun. Sama halnya dengan berbisnis. Ketika berbisnis sudah siap jalan, harapan kita nanti akan jadi bagus, akan begini, akan begitu, tiba-tiba pandemi shutdown. Ketika pandemi shutdown, pertama kita masih oke, kita istirahat 2 minggu. Lalu kemudian 1 bulan, lalu kemudian ternyata enggak, 1,5 bulan, 2 bulan, dan kemudian mulai, boro-boro jalanin bisnis, keluar aja nggak bisa. Dan akhirnya mulailah menyalahkan keadaan ekonomi sih, keadaan memang ini di luar dugaan sih, semua orang juga sama-sama kok, dan mulai
saya awal pandemi saya menikmati loh, karena saya kira saya punya me time 2 minggu. Me time-nya tambah lagi sebulan, sudah tuh kalang kabut sendiri. Nah, bagaimana menanggapinya? Apakah saya akan meratapi atau follow the flow aja deh? Yang lain juga pada shutdown kok. Ya udah kita follow the flow. Yang punya tabungan sih asik, yang nggak punya tabungan mau diambil dari mana uang buat makan besok? Ya kan? Nah, so pilihan kita adalah apa? Apakah kita meratapi aja dan menangisi atau menyesali atau menyalahkan? Yang paling banyak adalah menyalahkan. Dan itu yang dibilang bahwa kita punya ekspektasi tapi nggak punya ego strength untuk bangkit. Kita hanya maunya berhasil, tapi kita nggak siap terima kalau kita gagal. Kalau kita nggak siap untuk itu, kapan kita bangkitnya? Kapan tercapai tujuannya? Disitulah ketangguhan kita diuji. Ya, ketangguhan. Dan kalau dari tadi saya ngomong ego strength, apa sih ego strength itu? Karena kalau kita punya ego strength cukup kuat, maka kita akan bangkit lagi. Nah, saya cerita begini bukannya mau cerita tentang saya, tapi saya berusaha melihat adakah yang mirip-mirip gitu ya. Karena saya yakin setiap orang punya ceritanya masing-masing dan semoga ini juga membuat teman-teman, Bapak Ibu jadi tahu bahwa selama ini Bapak Ibu pengen tangguh atau benar-benar tangguh gitu loh. Saya ulangi lagi ya. Ingin tangguh atau benar-benar tangguh. Kalau hanya ngomong doang, saya mau tangguh. Gimana dong caranya? Saya berharap tangguh. Gimana dong caranya? Iya, saya perlu bangkit lagi. Iya. Tapi gimana dong caranya? Ngomong pengen bangkit lagi tapi di kasur melulu gitu kan. Jadi berpikir banyak cara mikir tapi nggak jalan, hanya di pikiran doang gitu. Maka saya mengajak kita untuk melihat kembali tentang ego strength kita, ya, tentang ego strength kita, dan saya berencana untuk stop share karena saya akan lebih banyak diskusi tentang ketangguhan ini. Nah, sekali lagi bahwa teman-teman yang pernah mengalaminya, coba pikirkan mindset apa yang sering ada di dalam diri kita ketika kita berada dalam keadaan terpuruk itu. Ya, nomor satu, saya benar-benar memberikan statement bahwa kita banyak punya ekspektasi, tapi kita punya banyak maunya, tapi kita nggak siap untuk menghadapi kegagalan. Itu satu. Kedua adalah saat kita bilang tangguh, kita menjadi tangguh atau ingin tangguh. Teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat bedanya? Ya, ingin doang sama benar-benar tangguh itu beda. Ingin doang tuh hanya ngomong doang gitu. Lalu kemudian tidak melakukan apapun, ngomong doang, ngomongnya apa? Menyalahkan luar, menyalahkan diri sendiri, dan bla 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 bla, tapi tidak maju-maju, tidak pernah bangkit. Nah, ini biasanya terjadi karena yang tadi pertama adalah ego strength, lalu kemudian karena mindset kita. Di dalam neurosemantics, kita mengenal ada tiga P ya. 3P yang membuat seseorang gampang merasa terpuruk dan gak bangkit-bangkit. Yang pertama adalah personal, bahwa hanya hanya saya yang mengalaminya, orang lain enggak. Nah, uniknya waktu di pandemi, banyak yang bilang bukan saya sendiri, yang lain juga. Jadi berjamaah, boleh terpuruk rame-rame. Ya, personal. Lalu yang kedua, juga merasa ini selamanya. Bahwa kalau saya nggak bisa hari ini, maka selamanya saya nggak bisa. Saya nggak disiplin diet hari ini, maka memang saya orang yang bukan bisa diet. Lalu ketiga, merasa bahwa ini terjadi di mana-mana. Jadi pertama adalah tentang orang, yang kedua adalah tentang waktu, yang ketiga adalah tempat. Seluruh dunia mengalami COVID, seluruh dunia pandemi. Jadi mari kita terpuruk rame-rame. Dan saya ingat bagaimana
orang kita nih suka punya hitungan 3 kali. Kalau jatuh 1 kali, siap-siap lo jatuh 3 kali, ditungguin, deg-degan gitu ya. Udah 2 kali nih, sekali lagi, oke aman, udah 3 kali lewat gitu. Itu mindset yang unik juga gitu, dan deg-degan deh nungguinnya. Dan sesuatu yang kita take it personally. Seakan-akan hanya saya yang mengalami, saya yang salah, saya nggak mampu, memang masalahnya di saya. Lalu yang kedua adalah bahwa kalau sekarang begini, selamanya bakal begitu. Dan ketiga adalah tempat. Sekali lagi, ini adalah tentang mindset kita ya, bukan tentang keadaan eksternal mau seperti apapun. Di sini letak ego strength kita nih diuji nih. Kekuatan ego kita. Ego strength itu adalah kekuatan kita untuk mampu bangkit kembali. Nah, di dalam neurosemantics diajarkan bahwa bagaimana cara menghadapi. So, saya mengambil 2 cara. Yang pertama adalah tentang 3P ini ya. Pertama adalah 3P. Jadi saat kita bola kempes, mau jadi bola yang berisi lagi, ingat bahwa mindset yang membuat kita gampang terpuruk adalah personal, permanen, dan pervasif. Terjadi di mana-mana. Untuk merubah ini, kita mulai merubah mindset kita bahwa bukan saya, tapi keadaan atau perilaku saya. Contoh, saya memang nggak bisa diet, saya nggak bisa diet. Maka saya perlu merubah, bukan sayanya nggak bisa diet. Ya, tapi cara makan saya yang nggak bisa diatur, nggak konsisten untuk diet. So kita mulai memisahkan saya dengan perilaku saya. So ketika saya terpuruk hampir 2 bulan waktu itu, saya kayak robot, kayak zombie kali ya. Ada yang ikut kelas saya nggak waktu itu lihat saya kayak zombie nggak sih? Saya ngajar, saya ngeflow, masih melekat semua tuh diajarin. Tapi habis itu ya kayak zombie aja nggak pengen tersenyum gitu ya. Dan saya waktu itu lupa, waktu ngajar saya bisa memisahkan, tapi setelah itu saya lupa memisahkan bahwa saya beda dengan perasaan saya. Perasaan saya lagi males, lagi kehilangan. Saya merasa kehilangan. Iya, perasaan saya kehilangan mama saya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa ngapa-ngapain. So, mulai memisahkan. Jadi kalau Bu Martina pernah menjalankan operasi sakit 2 kali dalam setahun, yang sakit adalah badannya, bukan Bu Martinanya, Bu. Badannya boleh sakit, tapi Bu Martina tahu bagaimana memanagenya sehingga sakit itu akan berkurang dan kembali sehat. Lalu kemudian bagi yang bisnisnya tidak berjalan lancar, bukan saya dalam menjalankan bisnis, tapi perilaku saya dalam bisnis. Jadi saya gagal dalam bisnis atau perilaku saya dalam bisnis itu gagal. Kalau perilaku saya gagal, berarti ada yang perlu saya perbaiki dari perilaku. Jadi tidak take it personally as if saya. Oke, mulai memisahkan itu. Dan mereka yang sering membawa take it personally itu berat hukumnya. Karena seakan-akan the whole world itu semua ada di kepala. Memang saya begitu. Ditambah lagi kalau ketika dia bilang permanen, maka itu then. Jadi dijadikan 3T. Then itu berikutnya. Jadi hanya ada di saat itu saja, berikutnya enggak. Saat itu saya sakit. Tapi begitu saya mampu memanage pikiran saya akan bangkit kembali. Nah, Bu Martina, for your information, pernah ada 1 tahun saya keluar masuk rumah sakit 7 kali, Bu. Ya, 7 kali. Itu didahului dengan operasi dan sepertinya ada salah operasi atau apa, saya nggak tahu, kena hormon. 7 kali, Bu. Jadi, asuransi pun udah bosen sama saya gitu ya. Dan saya ngajar sambil nggak bisa, kaki saya kaku gitu ya. Iya. Dan ya, saya baru-baru ini ada ketemu 1 orang, siapa ya yang divonis CA. Saya bilang bahwa CA adalah bukan kita. Jadi sakit CA iya, tapi kita tahu memanage menghadapi CA itu.
Jadi kita yang memanage CA itu, bukan CA itu yang memanage saya. Bapak Ibu tahu CA cancer ya. Jadi jadi tahu memanage itu, bukan kita di manage oleh penyakit kita. Dan juga dalam hal bisnis. Nah, jadi itu hanya kejadian saat itu dan selalu akan berlalu. This too shall pass ya. Dan yang ketiga adalah hanya di situ tempatnya, tidak di mana-mana. Mampu memisahkan, jadi dari 3P menjadi 3T. Oke, jadi tidak membawakannya seakan-akan terjadi selama-lamanya. Orang yang sakit bisa sembuh, orang yang bisnisnya drop bisa bangkit kembali, ya, dan orang yang sakit bisa sembuh, iya, kalau cari obat, cari pengobatan. Kalau enggak ya tetap aja gitu ya, pengobatan dan merubah lifestyle. Demikian juga ya, bisnis yang drop bisa bangkit bisa kalau dirimu merubah caranya, nggak ngikut-ngikut, tidak menggunakan cara yang lama atau hanya ada di kepala saja. So ini adalah mindset yang dibilang 3P menjadi 3T. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Make sense, Bu Mar. Make sense ya. Nah, ini yang pertama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, mulailah berpikir memisahkan. Memisahkan. Dan bagaimana untuk melihat, melokalisir, bukan hanya bukan seluruh dunia atau besar permanen, tapi melokalisir apa sebenarnya yang terjadi. Dan kemudian kita mulai perbaiki apa yang terjadi. So ini adalah mindset yang diharapkan supaya kita tidak lagi menjadi bola kempes. Bola kempesnya perlu diisi. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya lanjut? Monggo. Sepertinya ada yang tulis di chat room ya. Kata Pak Anyan, oh di sini ada tulisan dari Pak Asep. Apa ya? Kalau bola basket kempes tidak diisi lagi, tidak akan dipakai, taruh di gudang, bahkan di tempat sampah. Apa mau? Ya tidak lah ya. Oh makasih loh ikut forum Metaman. Amin, asik. Lalu kemudian kata Pak Anyan, ibarat nafsu besar, tenaga kurang ya. Yang mana ya yang tadi ya, waktu ngomong apa tadi? Lalu kekuatan ego, ego strength, bukan ego state ya. Jadi ego strength. Saya tulis juga di chat room. Ya, ego strength. Ya. Oke, baik. Tanya Bu Mar. Silakan Pak Asep. Tadi Bu Mar katakan bahwa rebound itu terkait dengan internal ya Bu Mar. Iya. Apakah dengan 3P tadi itu sudah termasuk yang Bu Mar katakan bahwa internal kita berpikir atau mindset itulah seperti tidak hanya saya, kemudian tidak selamanya, dan hanya di bagian tertentu saja, itu mindset itu yang Ibu maksud atau akan ada lagi Bu Mar? Jadi pemasaran akan ada lagi setelah yang satu ini gitu ya. Yang tadi itu sering dibahas di neurosemantik tentang 3P dan berubah menjadi 3T. Lalu kebetulan saya juga barusan drop juga ya, baru mulai bangkit dan saya mulai melihat apa sih yang diperlukan dan juga ada tambahan lagi yang saya mau sampaikan sekarang ini nih Pak Asep. Oke, so 3P menjadi 3T. Nah, saya mau cerita yang saya bilang kebetulan hal-hal yang membuat saya mulai berjalan untuk ini lagi adalah saya pernah dengar cerita tentang badai di benua Amerika sana. Dan kemudian ternyata ketika badai terjadi, itu banyak pohon tumbang. Betul ya? Tiang listrik tumbang, pohon tumbang, mobil bisa berterbangan. Jadi topan badai itu bisa merontokkan, menumbangkan banyak. Tapi ternyata ada satu jenis tanaman yang dia setelah waktu ada badai, dia akan lemes, layu gitu ya. Tapi setelah badai itu berlalu, dia akan bangkit kembali, tegak kembali, tumbuh kembali, bahkan akarnya semakin kuat.
akarnya semakin kuat. Itu adalah jenis palma, daun palma, pohon palma. Jadi pohon palma itu ternyata setiap kali kena badai itu akarnya akan semakin kuat. Dia tidak pernah roboh, dia hanya layu, kemudian dia akan bangkit kembali. Dan setiap kali dia bangkit, akarnya makin kuat. Itu menginspirasi saya bertahun-tahun bahwa semakin besar cobaan, itu kita tidak perlu nyerah, tapi justru perlu, itu akan memperkuat akar kita. Nah, akar kita itu apa? Diri kita sendiri. Ketika kita dihadapi cobaan atau berbagai tantangan, baik eksternal maupun internal, ingatlah bahwa itu memperkuat akar diri kita sebenarnya, membuat kita semakin berpijak, bukan semakin terpuruk. Sebenarnya loh, yang membuat terpuruk itu bukan keadaan eksternal, tapi diri kita sendiri yang membuat terpuruk. Lalu waktu saya baca itu sekitar ada 7 tahun lalu kayaknya ya. Lalu saya mulai memperhatikan ketika ada topan badai di benua sana, yang roboh itu adalah yang kuat-kuat. Artinya apa? Yang kokoh atau kesimelekeh kalau di manusia, yaitu keras kepala, tidak mau berubah gitu ya. Tiang listrik, pohon yang kokoh itu akan jatuh. Sementara mereka yang badannya lebih lemas, misalnya daun palma kan badannya lemes kan, dia hanya layu, kemudian dia jatuh lagi. Jadi saya mulai mempelajari itu dan saya ingat waktu di awal-awal Metamind berdiri, itu kan penuh tantangan ya, Metamind tahun 2002 itu siapa yang mau ikut training ya, merasa baik-baik aja, zaman itu training nggak laku. Saya diajari oleh seorang purnawirawan, waktu itu udah cukup usia hampir 70, beliau ngomong ke saya bahwa Bu Mariani, bend but not break, katanya. Boleh bengkok tapi jangan patah, dia bilang. Saya tidak pernah menceritakan tantangan saya di masa itu, tapi beliau pasti bisa melihat tantangan saya bagaimana membangun Metamind di saat-saat awal dulu. Makanya dia bilang sama saya bahwa bend but not break. Boleh kalah dalam satu pertempuran, tapi tidak kalah dalam peperangan, dia bilang. Beliau ini seorang jenderal dan purnawirawan yang sangat bijak dan memberikan saya itu bend but not break. So, saya ingat kembali pada daun palma tadi, bahwa semakin fleksibel dia, justru dia bertahan. Justru mereka yang kokoh, kekeh si melekeh, itu malah jatuh, malah tumbang gitu. Dan ini memberikan inspirasi buat saya bahwa betapa kita sendiri semakin kita merasa kita kokoh dan tidak fleksibel, kaku, malah kita akan tumbang. Justru fleksibel kita untuk beradaptasi itu akan membantu kita untuk bertahan. Nah, untuk menjadi fleksibel, ada hal yang kita perlu lakukan. Ada hal yang perlu kita lakukan. Maka ketika tadi saya mencari gambar-gambar palma, lagi-lagi saya mencari ChatGPT ya, pohon palma. Bapak Ibu, waktu saya mencari pohon palma yang layu kemudian bangkit kembali, saya diberikan pohon kelapa. Dan ternyata saya selidiki memang ternyata pohon kelapa itu nggak bisa tumbang kecuali oleh petir. Ya. Dan tahukah teman-teman bahwa pohon kelapa adalah pohon yang menggambarkan resilience di kalangan tumbuh-tumbuhan. Maka kemudian saya akan tunjukkan screen saya, dan ini menjadi simbol selain bola basket tadi, bola bekel. Jadi bola basket ini ya. Dan saya juga menemukan dalam pencarian saya tentang pohon palma, saya menemukan bahwa pohon kelapa ternyata tuh nggak bisa tumbang. Dia mewakili resilience di dunia tumbuh-tumbuhan. Kita lihat pohon kelapa nih, dia akan miring begitu tetap tumbuh. Dan akhirnya saya cari tahu, pohon kelapa dia banyak fungsinya dari daun sampai ke akar. Dan ternyata akarnya pohon kelapa itu bukan akar sembarang, itu akarnya cukup luas dan cukup kuat untuk mencengkram.
Bahkan di pantai yang hanya pasir gitu loh. Dia hanya tumbang oleh petir atau layu, apa tua ya, itu beda cerita, atau dipotong itu beda cerita, di kapak gitu ya. Tapi dia kuat. Dan apa yang terjadi? Kok pohon kelapa bisa kuat begitu kan? Nah, mulailah iseng saya. Ketika anginnya bertiup ke pantai yang cukup deras, dia ikut gitu ya. Dan ini selaras dengan apa yang saya pelajari, yaitu acceptance, Bapak Ibu. Menerima dan mengakui. Ini juga yang disampaikan oleh Michael Hall di tahun 2020 ketika pandemi. Dalam rangka resilience, ketika bicara soal ego strength itu nomor satu adalah keberanian untuk menerima. Nah, menerima dan mengakui. Menerima bukan pasrah. So, banyak orang salah kaprah, dikira bahwa menerima itu adalah pasrah. Bukan pasrah loh. Menerima yang kita benar-benar acknowledge, beda dengan pasrah. Kalau pasrah kita tidak melakukan apapun. Jadi, apakah saya menerima keadaan saya saat itu? Ketika saya sakit-sakitan, yang ada adalah nolak. Kok saya sakit sih? Harusnya kan saya sehat. Kok saya jadi stres sih? Saya nanganin stres orang, saya nggak bisa nanganin stres saya sendiri. Kok saya jadi begitu sih? Saya terus menyalahkan diri dan makin dalam, makin dalam, makin dalam. Masa bisnis ini gagal sih? Udah bangun sekian lama, masa gagal sih? Keadaan ekonomi memang parah. Jadi, nah, ya udah deh, pasrah aja deh. Acceptance bukan pasrah. Acceptance adalah menerima dan acknowledge, mau mengakui. Apa yang diakui, saya akui bahwa saya masih drop. Oke, saya terima saya sedang drop. Saya tidak menyalahkan diri saya. Saya menerima bahwa pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya ekonomi training nggak bisa jalan. Oke, saya terima. Offline nggak bisa jalan waktu itu. Oke, saya terima. Saya nggak marah, saya nggak kesal, saya nggak meratapi. Satu hal yang saya terima waktu saya pandemi adalah, saya ingat saya baru pulang dari Korea. Waktu saya berangkat dari Korea terbang ke Indonesia, itu kan 7 jam perjalanan. Waktu saya naik pesawat, itu masih belum lockdown Indonesia. Begitu, tapi waktu saya mendarat, saya baca bahwa Indonesia lockdown. Dan ekspresi saya pertama adalah, hore, saya libur lagi 14 hari. Setelah 2 minggu di Korea, saya senang 2 minggu lagi di Indonesia. Ternyata berlanjut 2 minggu lagi. Dan kita ada rencana training, batal semua. Lalu kalender, jalan aja tuh kalender, nggak jalan. So, kalau saya tidak terima, kalau saya pasrah aja, saya nggak akan melakukan apapun saat itu. Atau saya mulai meratapi, aduh, project gua batal, aduh, kok pandemi sih, gua kan gini-gini. Nggak jalan. So, saat Maret pandemi, bulan April saya mulai belajar online dengan teman-teman saya. Padahal dulu saya paling anti online. Teman-teman ngajak saya kutak-katik online pakai Google Teams, pakai Zoom, pakai beberapa software lain. Kita lagi research yang mana yang paling efisien, paling efektif. Saya ikut. Terima kasih buat teman-teman saya yang waktu itu mengajak. Dan terus bulan Mei udah ada income. So, saya tidak pasrah. Saya menerima keadaan dan saya mengakui. Dan itu bukan soal saya. Setiap orang kalau mau acceptance, menerima dan mengakui, bukan hanya pasrah, maka itu akan resilience. So, teman-teman, selama ini apa yang terjadi ketika teman-teman memang berada di keadaan terpuruk? Saya bilang pisahkan fakta sama perasaannya. Fakta boleh terpuruk, perasaan terpuruk atau enggak. Ya. Nah, kalau faktanya lagi terpuruk, tapi perasaan terpuruk, maka lakukanlah hal ini. Nah, yang kedua, selain pasrah, adalah pasrah itu bukan acceptance itu bukan mengingkari, denial. Ada yang denial, ini mah memang cuma segitu aja, ini mah, itu mah, denial. So, ketika kita secara fakta memang terpuruk, akui memang terpuruk. Kalau memang ada kesalahan, akui bahwa ada kesalahan. Saya akui kok ketika 1,5 bulan, 2 bulan itu saya akui bahwa secara mental saya masih belum balance.
Saya akui bahwa justru karena saya merasa nggak balance, saya memprotek diri saya dan akhirnya saya berleha-leha. Saya perlu terima dan saya akui itu. Kalau enggak, maka saya cenderung menyalahkan eksternal. Kamu sih, kamu sih, kamu sih gitu. Jadi ingkari, eh, acceptance bukan ingkari. Dan juga ada yang acceptance memaafkan. Ya udah, maafkan diri sendiri deh. Memang begitu. Dan kemudian ya udah deh, memang gua nggak bisa, gua mundur aja deh, ganti bisnis. Ada teman-teman yang gali lubang, tutup lubang, bangun bisnis. Kemudian bangun bisnis, fondasinya udah baik, tapi karena keadaan terpuruk, mentalnya mundur duluan. Memaafkan diri, memang saya nggak pantas jalan bisnis, udah ganti bisnis baru. Nah, ini eh, saya sering dengar cerita bagaimana kita menggali sumur, gali-gali-gali, nggak dapat hasil, lalu kita pindah gali yang baru, padahal sebentar lagi keluar airnya. Ya, juga ada yang baru jalanin, kemudian merasa gagal, jalanin lagi, ganti lagi, ganti lagi. Karena apa? Karena ketiga itu bukan karena daya lenting, tapi justru nyerah dan ganti bisnis. Memang ada bisnis yang memang sunset ya, nggak ada harapan lagi, ganti bisnis, oke gitu. Tapi kalau kita ganti-ganti karena mental kita yang nggak mampu untuk maju, maka saya sarankan mental kita dulu yang di revisit, dikunjungi, ditangani sebelum kita berpikir untuk mengganti bisnis. Karena daya lenting kita diuji. So acceptance adalah bagian dari ego strength kita. Mampukah kita bangkit kembali, menerima, mengakui, bukan pasrah, ingkari, memaafkan, atau undur diri. Saya stop dulu, kayaknya ngomong sendiri. Yuk kita lihat yuk di teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang tulis di chat room, ada yang tulis di chat room ya, Rin? Ada Bu. Apa ya, ada yang... Pak Anyan, acceptance apakah juga berarti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah, Bu Mar? Ya. Oke, terima kasih Pak Anyan. Betul sekali Pak. Jadi acceptance itu menerima sesuatu yang kita nggak bisa rubah. Itu acceptance juga. Nah, konyolnya adalah kita udah tahu nih sesuatu yang nggak bisa kita ubah, tapi kita ngotot mau ubah, akhirnya depresi sendiri. Ya, jadi acceptance juga termasuk menerima. Menerima. Nah, ini mengingatkan saya pada teman-teman, ada nggak? Ada kalanya kita depresi gara-gara kita mau merubah hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Dan akhirnya kita stres sendiri. Kita nggak bisa ubah matahari, kan sekarang lagi panas-panasnya nih. Kita nggak bisa maksa untuk merubah matahari supaya nggak panas, nggak bisa, gitu. Kita juga nggak bisa mengubah apalagi ya, malam ini supaya hujan gitu. Ini kan semua udah ada nih, dan banyak hal yang kita nggak bisa ubah. Tapi kita maksa ubah. Oh, satu lagi, kita sering ingin mengubah orang lain. Dan akhirnya depresi sendiri, menyalahkan orang itu keras kepala. Padahal kita sendiri yang ngotot mengubah orang lain. Padahal nggak bisa. Kita nggak pernah bisa merubah orang lain. Ya, ingatlah itu, yang bisa adalah bagaimana sudut pandang kita yang kita ubah dalam rangka beradaptasi dengan orang tersebut. Oke, itu jawaban saya untuk Pak Anyan. Silakan, Rin. Ada yang lain, Rin? Bu Mar boleh tanya Sebentar di ya, Pak Roy. Ada baik. pertanyaan di chat room nggak? Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Silakan Pak Roy. Habis Pak Roy, kemudian Daniel. Monggo. Bu Mar, Hmm. saya lebih dari sekali ingin mengubah sesuatu yang bagi orang lain tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Jadi tahun 2021 itu ayah dan adik saya meninggal. Jadi saya waktu adik ini saya lebih berat karena rumah itu dibelikan juga oleh adik. Ibu. Saya sampai begini Bu Mar, jadi katanya kan harus diformalin itu ya. Saya bilang
saya kalau bisa jangan dulu, siapa tahu mati suri gitu. Tapi mantan mantan suami adik waktu itu enggak, kita ikut aja formalin gitu. Saya yang lebih berat untuk bisa formalin, siapa tahu kan katanya ada mati suri gitu ya. Nah model-model gitu tuh eh, di saya itu ya saya mungkin polanya seperti itu dalam hal kematian termasuk binatang peliharaan terjadi. Mungkin Bu Mar bisa ada sedikit perspektif apa yang bisa membantu saya sudut pandangnya ini eh, mungkin bisa lebih acceptance ya khususnya dalam hal itu. Mohon maaf Pak Roy, saya barusan terlempar keluar. Saya baru Siap Bu masuk, Mar. perlu ulangi lagi nggak? Saya terakhir dengar Mau bahwa Bu Mar. pada saat adik meninggal, bahkan tidak mau minta nggak diformalin, siapa tahu adik hanya mati suri waktu itu. Iya Mohon maaf. kira-kira betul Bu Mar. Tapi Nah, sejenis begitu juga saya pernah ada binatang peliharaan yang saya sayang meninggal gitu. Itu juga sampai di klinik hewannya ini mau kita masukin kulkas, saya bilang jangan, aku bilang tolong jangan dimasukin dulu. Ya mungkin ini lucu bagi tidak, tapi bagi saya mengalami ini. Dan saya rasa dampaknya sampai sekarang sejak di tahun 2021 ayah dan adik meninggal di tahun yang sama, hanya beda 6 bulan, dan rumah kebakaran di Bandung sampai tidak bisa tinggal lagi, itu cukup banyak mengubah. Yang tadinya saya lebih pede, sedangnya mungkin juga nggak terlalu pede, ya tambah-tambah lagi. Mungkin Bu Mari bisa berkenan bantu dari secara berpikirnya ini bagaimana. Makasih, makasih. so keadaan begini, kehilangan, Ya, meninggal itu adalah bagian dari kehilangan. Mulai dari yang gradasi kecil, kehilangan barang, kehilangan binatang piaraan, sampai kehilangan orang tercinta. Itu adalah keadaan-keadaan yang memang tidak menyenangkan. iya. Kalau bukan Dan kematian, kalau saya cukup cukup bisa swift lah, hilang, mungkin kita termotivasi untuk beli yang. Tapi kalau ada yang meninggal mati gitu, iya. itu So, kematian dan juga hal-hal yang trauma, itu kan trauma. Dan kita banyak keadaan yang traumatik. Tapi siap. ingatlah jangan sampai traumatize diri kita sendiri. Jadi keadaannya memang gitu. Sedih, iya pasti. Terima, menerima itu ya terima, menerima dan mengakui bahwa sedang kehilangan. Menerima dan mengakui bahwa ini sedih banget, jangan ditolak. Biasanya kan udah jangan sedih, udah jangan sedih, udah jangan sedih, terima aja sedih gitu. Dan ketika kita menerima, mengakui, maka kita mulai kenali ini tentang apa. Dan disitulah berlaku 3P menjadi 3T tadi. Jadi tidak dibawa generalisasi, tapi benar-benar menyadari, mengakui, menerima, mengakui, lalu kemudian melihat apa konteksnya, sehingga kita tahu bagaimana penanganannya, Pak Roy. Jadi kalau memang meninggal sedih, sedih. Nggak apa-apa, izinkan diri untuk sedih. Pak Roy, kalau saya lihat itu, kalau sekarang ini, sedih adalah bagian, kalau saya sampai sekarang saya masih sedih kalau ingat mama saya, apalagi kalau lagi kerja-kerja tiba-tiba adik saya kirimin video mama masih hidup, ya wah saya bisa langsung ke gimana gitu. Tapi ya sudah, saya sedih. Dan habis itu ya life goes on, tetap perlu jalan kan. Iya, saya tanya sedikit boleh, dan buat ada Ya, lanjutannya. habis itu Pak Daniel, iya. Ya, Daniel, enggak Pak Roy. saya Kristiani, maaf bagi. Saya pernah ya mungkin pernah ikut di ini sensitif di gereja yang alirannya itu bisa didoakan hidup lagi. Secara logika nggak bisa gitu, tapi ada jaringan gereja itu banyak ya, banyak cabangnya gitu yang katanya didoakan, ada yang sakit parah, dan itu penganutnya banyak sampai ada pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Nah, Dan walaupun pertanyaan saya Pak Roy adalah nggak apa stay Pak di terkait sana, dengan itu? saya jadi ya berusaha mendoakan, katanya kalau didoakan bisa hidup lagi. Mungkin apa ya? So, Apa ya mungkin Pak Roy, ya itu Bu, siap. pertanyaan Pak Roy ya Pak terkait dengan hal ini Pak?
Tentu kalau kenyataannya enggak, mungkin juga itu membuat keadaan kita tambah tambah nggak karuan kan. Ada yang katanya Pendeta Mana bisa mendoakan ya Oke, kata apa ya? Mungkin Ibu paham baik. maksudnya. Makasih Bu. Makasih. Baik, saya kira ini adalah tentang iman, Pak. Jadi saya tidak berani menjawab hidup lagi dalam arti yang berbeda pastinya. Ya, jadi Pak Roy silakan untuk lebih mendalami lagi sehingga mengetahui apa yang dimaksud dengan hidup lagi. Karena Pak Roy sendiri secara sadar tahu nggak mungkin. So terima bahwa mereka telah meninggal, terima bahwa ada rasa kehilangan dan sedih, akui saja. Dan kemudian life goes on. Nanti saya masih ada satu kalimat lagi yang mau saya berikan Baik. sebagai ini ya. Terima kasih Pak. Saya makasih banyak. Ya. Daniel, habis itu Pak Anyan, silakan. Dan Oke, Bu, mau konfirmasi atau mau tanya ya. Ini tuh resilient itu lebih pada bagaimana seseorang menjaga identitasnya, identity, karena kan Ibu bilang tadi ego strength, ya, ego strength. Saya memahaminya ini, apakah artinya orang tersebut memahami identitasnya itu dijaga sehingga dia bangkit lagi, gitu ya? Atau yang kedua, ini lebih kepada menemukan motivasi. Motivasi itu motive for action ya, motivasi. Jadi dia punya keputusan untuk bangkit dan serangkaian program, yaitu emosi yang mendukung dia. Misalnya dia yakin, dia ada bukti, dia punya kompetensi, akhirnya dia memutuskan bisa bangkit lagi. Ini lebih yang kemana, Bu? Karena oke. karena tadi itu kan Ibu juga membahas kalau misalnya bisnisnya mati COVID, ya sudah suntik mati gitu, jangan dimaksain gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang udah nggak relevan, ya udah memang sudah diterima. Jadi ada saya nangkapnya kayak gini loh. Manusia yang resilient ini kan yang dibahas ini, apakah memberitahu juga kalau manusia itu lebih dari identitasnya. Identitas itu di atas life-nya itu lebih penting daripada identitas. Ya, itu Bu. Thank you. Pertanyaan 3 ya. 1, Dua. 2, 3. So, jawaban saya bukan dua-duanya. Oke. Jawabannya justru ada yang nomor 3, bahwa manusia itu lebih besar dari identitasnya. So, ego strength bukanlah tentang identitas. Itu adalah kekuatan ego, kekuatan. Jadi kalau orang bilang egois, itu selfish sebenarnya. Ya, IDs. Nah, sedangkan ego strength itu orang justru perlu punya ego strength, bukan tentang kekuatan, bukan tentang identitas siapa saya, tapi lebih deep lagi adalah mengenali keberadaan dia. Nah, akhirnya jadi mengenali siapa saya, tapi bukan saya sebagai nama Mariani, coach, trainer, consultant, tinggal di mana. Bukan itu yang dimaksud dengan identitas. Ego strength adalah lebih bagaimana saya menerima dan mampu mengestim diri saya dalam berbagai keadaan. Itu ego strength. Dan apakah salah satunya adalah motivasi? Ya, itu hasilnya. Saya bandingkan begini. Pernah lihat anak-anakan Jogja nggak? Yang kalau orang Mandarin bilang putaong, yang bulat itu yang diprinting sini, printing sana, tapi nggak akan jatuh. Boneka Jogja. Tahu. Bentuk kalau nggak salah yang bentuknya kayak bawahnya Ya, yang toeng itu. Nah, orang yang ego strength-nya kuat, dia toeng kiri, toeng kanan, dia toeng aja, tapi dia nggak akan jatuh. Karena ego strength-nya kuat. Dia tahu apa tujuan dia dan dia akan life goes on apapun keadaannya. Itu. Saya Jadi konfirmasi sekali lagi Bu, boleh? Ya, Kemampuan secara mental manusia untuk hidup kembali. Jadi resilient itu seperti itu. Untuk ketangguhan, bahasa Indonesianya ketangguhan. Tangguhan. Ya. Untuk ketangguhan adalah daya lenting. Untuk daya lenting atau keywordnya hidup bukan Bu? Oh ya, iya pasti. Tangguhan untuk hidup. Ya. Tangguhan untuk hidup. Ya, oke. Thank you Pak. Thank you Dan. Lalu tadi ada Pak Anyan mau mengajukan angkat tangan, silakan Pak Anyan. Iya, selamat malam Bu Mariani. Selamat malam Pak.
Bu, menarik sekali nih pembahasan malam ini nih. Saya beberapa waktu yang lalu pernah punya case gitu ya, berhadapan dengan salah satu orang yang baru saya kenal. Saya belum terlalu kenal dalam ya, Bu. Orang ini mengalami keterpurukan, benar-benar terpuruk, Bu. Rumah tangganya nggak beres, bisnisnya hancur, teman-temannya menjauhi, anaknya nggak keurus, banyak lagi. Ini orang biasa ya, Bu, yang nggak mengenal NLP, Metamind, dan sebagainya. Ya, Bu ya. Oke, Ini sip. saya berhadapan dengan orang yang udah kacau deh. Hidupnya juga kayaknya udah nggak punya meaning. Itu yang saya lihat ya, Bu ya. Dan mungkin gitu ya, nih yang saya bayangkan waktu itu, mungkin nggak lama lagi kalau nggak ada yang mendekat, mungkin dia akan mengakhiri dirinya gitu. Nah, Bu, bisa nggak kasih tips praktis ya, Bu, menghadapi orang biasa yang nggak tahu dia mesti ngapain, dan saya juga nggak tahu mesti ngapain. Kalau dikasih nasihat, kayaknya juga nggak masuk karena pikirannya lagi ngeblank. Dia juga udah putus harap. Nah, Bu, kasih dong best practice-nya kalau menghadapi orang seperti itu, apa sih langkah-langkahnya mesti saya lakukan gitu. Baik. Paling tidak seperti yang Ibu katakan tadi, resilience, punya kemampuan bangkit gitu ya. Nah, gimana mau bangkitin dia, Bu? Saya aja nggak tahu gitu. Kalaupun saya mengalami gitu ya, mohon maaf nih, Bu, saya pun juga nggak berdaya, karena saya nggak tahu, Bu. Bisa jadi kalau saya di posisi dia, saya pun juga mengalami kesulitan. Saya hanya bisa membayangkan aja ya, Bu. Nah, saya membayangkan kalau saya ada di posisi dia, boro-boro bangkit, yang ada malah mati terkubur dengan situasi dan kondisi. Mungkin merasa Terima mati kasih, lebih, Bu. Pak. Mungkin mati Iya, karena lebih nggak enak. tahu, Bu. Ya. Karena nggak tahu, Bu. Udah nggak tahu lagi gitu loh. Namanya Iya. orang ngeblank itu gimana ya, Bu ya? Saya ngajak ngomong aja udah nggak nyambung, Bu. Udah nggak nyambung. Oke. Nah, itu gimana ya, Bu? Thank you, Bu. Well, ya, terima kasih Pak Anyan. Nomor satu paling gampang adalah temenin makan, Pak. Nggak bisa, Bu. Udah nggak bisa, Bu. Nggak mau melakukan apapun. Udah no hope lah. Oke. Benar-benar no hope. So, begini, kita perlu melihat, menganalisa seberapa parahnya keadaan dia. Kalau temenin dia makan no hope, temenin dia minum bisa nggak? Atau temenin dia ngobrol bisa nggak? Kalau dia sama sekali terputus dari dunia luar, itu udah nggak bisa diajak ngomong, Pak. Itu perlu dibawa ke psikiatri untuk pengobatannya, karena dia udah terputus dari dunia luar. Ya, itu udah masuk ke neurosis. Udah inilah cukup perlu ke psikiater. Tapi kalau dia stres terpuruk dengan keadaan yang tadi, tapi masih bisa diajak makan bareng. Ajak makanlah kue tiaw goreng atau pisang goreng sambil ngopi. Itu masih lumayan, Pak. Nah, orang-orang yang demikian, dia bukan pasti, keadaan itu membuat dia lost hope. Dia udah nggak punya harapan sama sekali. Dan akhirnya dia merasakan kesendirian, insecure, sendiri, nowhere to go. So at least nomor satu adalah menjadi teman dia, teman makan pisang goreng, teman ngopi, dan simple things, tapi dia merasa, oh, ada orang loh di samping saya. Itu dulu. Dan dari situ, dia udah mulai ngomong. Nah, ketika orang mulai ngomong, emosinya lebih terbuka, walaupun dia nggak ngomong masalah dia ya, tapi ada temen ngomong tuh lebih membuka, lebih lega nafasnya. Ketika sudah lebih lega nafasnya, Pak Anyan mulai membantu ngomong yang ringan-ringan dan kemudian mulai naik satu tingkat. Ketika dia merasa ada temen ngobrol, dia pasti akan lebih lega. Ketika lebih lega, maka dia akan mulai cerita lagi. Di saat itu Pak Anyan mulai membangun trust ke dia. Tentu pakai bahasanya dia, jangan pakai bahasa NLP, neurosemantics ya Pak ya. Pakai bahasanya dia. Iya, nggak nyambung. Dan pakai bahasa dia merasa secure, dia merasa trust, sehingga dia mulai ngobrol, perasaan beban dia mulai sedikit berkurang, walaupun kenyataannya masih pahit, Pak.
Tapi paling enggak perasaan udah lebih ringan sedikit dengan adanya teman ngobrol. Dan ketika lebih ringan, mulailah ada trust. Nah, saat ada trust inilah kemudian Bapak mulai membangun acceptance itu, Pak, dalam diri dia. Bu Mar, sorry Bu, saya Ya, potong sebentar. ya. Untuk interaksi komunikasi ini, apakah saya harus menunggu dia memulai atau saya bisa memulai? Bapak yang Lalu memulai. yang kedua, Kadang-kala yang dia nggak kedua, akan memulai. terus topik apa ya Bu yang bisa saya mulai untuk pembicaraan? Santai, kopinya pahit nih, buat kamu kepahitan nggak? Kamu doyan nggak kopi ini? Pisang goreng menurut kamu enak nggak? Oke. Oh, saya kayaknya terlalu manis ya di mulut saya ya. Atau Oke. ngomong soal piringnya antik ya, kamu suka nggak? Nah, simple things yang ada depan Ya, mata, Pak. oke. Jadi jangan bertanya tentang perasaan dia ya Bu ya saat No, ini, no. no ya, hindari. Mhm. Jadi Iya, ngomonglah yang benar-benar ringan, ya kayak basa-basi gitu ya Bu ya. iya, yang ringan-ringan aja hanya membuat dia merasa ada teman ngobrol dulu untuk melegakan Oke. nafas dia yang berat. Oke. Even though kalau dia berani langsung ngomong soal beban hidup dia, kita pun perlu siap-siap. Dia berani ngangkat, kita bisa nutupnya enggak? Tiba-tiba dia histeris depan mata kita gimana? Iya, itu yang saya khawatir juga tuh Bu. Ya, jadi Dan kita pernah, perlu tes. iya itu waktu itu yang saya alami, saya cuma nanya doang, ada apa sih? Itu ngomong ada apa aja, dia udah langsung nangis meraung-raung. Iya, iya, Waduh, saya kaget banget tuh. Udah pengalaman iya, pertama, saya nggak iya, tahu mesti ngapain. Akhirnya saya iya, diam aja. Tapi saya diam, tapi bukan berarti saya ninggalin ya, Bu. Saya tetap ada iya, di dia. Gitu. iya. Makanya Cuman saya kadang-kadang nggak mau kita ngomong nggak aja, tahu. saya diam aja. Nah, Kita baru ngomong sedikitnya udah histeria. Jadi iya, ketika dia iya, bener. mulai, saya perlu jaga-jaga dulu nih. Kalau dia teriak atau apa, saya bisa nanganin nggak? Betul, Kalau enggak, maka saya perlu lebih cooling down. Sometimes kita betul. terima bongkar nggak bisa pasang kan, Pak? Iya, benar-benar. Jadi apa, perasaannya sumbu pendek semua ya, Bu ya. Iya, Kayaknya kita ngomong apa, salah semua gitu. Akhirnya saya memilih, diam aja lah, that's why listening sangat penting, mendengarkan, listening. mengamati Oke, keadaan dia. Mendengarkan kan bukan hanya pakai telinga, tapi pakai mata melihat ekspresi-ekspresi dia juga. Apakah ini momen oke, yang tepat atau enggak untuk masuk, atau momen yang tepat atau enggak untuk lanjut. oke. Ya, Jadi itu yang bisa saya lakukan ya, Bu. Kalau iya, memang akhirnya kondisi tidak membaik, mending serahkan ke ahlinya aja ya, Bu ya, iya, ke psikiater gitu ya. betul. Ya, karena kalau dia terlalu stres, itu dia terpisah dari dunia luar, nggak bisa connect, maka itu perlu diserahkan ke psikiater untuk bantu. Oke deh, Ya, Bar, thank you, Bu. ya, Bu, dia disconnect dengan dunia luar soalnya. Oke, saya akan terima kasih Pak Anyan. Saya akan lanjut Itu dengan ya, Bu. screen sebelum kita ini ya. Saya akan share screen. Ada satu kalimat yang terakhir yang saya mau tunjukkan tentang acceptance ini. So acceptance adalah acceptance. Kalau tadi saya bilang bagaimana menerima dan mengakui. Ada satu lagi yaitu acceptance adalah tentang tanggung jawab kita. Acceptance, menerima adalah tanggung jawab, bicara tentang tanggung jawab untuk menuntaskan, tanggung jawab untuk move on. Ya, ketika seseorang melakukan menerima, itu sekaligus menunjukkan bahwa kita punya response ability. Kita punya kemampuan untuk merespon terhadap keadaan. Dan ketika kita punya kemampuan, maka ini sekaligus kita menjalankan tanggung jawab kita. So ini Pak Anyan yang tadi saya mau sampaikan bahwa ketika dia sudah mulai bisa diajak ngobrol, sudah ada trust, kita udah mulai lihat ketika dia ngomong soal kehidupan atau soal keadaan yang dia alami, apakah dia menerima atau dia masih meratapi, menyesali, memarahi, macam-macam. Kita jadi tahu mindset dia. Nah, kalau gradasinya masih kelas berat, maka kita kita pacing dulu, kita hadapi dulu. Dan pelan tapi pasti bagaimana mengarahkan dia untuk menerima. Dan ketika dia mampu menerima, maka diingatkan kembali tentang your call, panggilan kita di dunia ini, tentang tugas dan tanggung jawab kita. So, ketika kita ingat kembali tentang tugas dan tanggung jawab kita, maka disitulah daya lenting kita untuk bangkit kembali.
Ya, yang rempong adalah dia nggak merasa punya tugas, nggak merasa punya tanggung jawab. Ya, kalau dia nggak punya itu, otomatis tidak bakal terima apa yang dia mau terima, wong dia nggak merasa punya ini kok, nggak punya tujuan. Nah, tugas dan tanggung jawab ini, yang suka saya bilang your call, itu tidak perlu sesuatu yang besar, bisa mulai dari sesuatu yang simple. Saya punya anak dan saya punya tanggung jawab tentang anak. Saya punya keluarga, saya punya perusahaan, saya punya setiap hal-hal yang sifatnya adalah tentang your call in this world. So, ketika kita dalam keadaan terpuruk, pertanyaannya adalah dirimu ini bola basket yang membal atau bola basket yang kempes? Kalau bola basketnya kempes, berarti bola basket ini perlu diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya adalah ingatlah untuk pertama acceptance. Jangan ditolak, jangan disesali, bukan untuk dimarahi atau diratapi. Tapi terima bahwa ini keadaannya. Dan setelah terima, lalu mau apa? Apa yang perlu dilakukan? Ingat kembali pada your call, panggilan hidup kita. Setiap orang punya tujuan masing-masing, setiap orang punya amanah masing-masing. Itu yang perlu dituntaskan. Maka acceptance, menerima, mengakui, lalu mulai mensikapi bagaimana apa yang perlu dilakukan. Kalau merasakan sakit atau kelelahan fisik, ya udah istirahat. Setelah itu bangkit lagi, jalani. So mensana incorpore sano, dalam jiwa yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. So mind and body is one system. Ketika kita lelah mental, maka kita cenderung stres, bawaannya tidur, makannya banyak, atau sama sekali nggak mau makan. Dua hal ini, makan, tidak mau makan atau makan terlalu banyak, itu akan mempengaruhi fisik. Dan ketika fisik kita tidak seimbang, otomatis hormonal juga akan mempengaruhi cara kita berpikir. Sehingga jadi seperti bola salju, kita tambah drop lagi. So, secara simpel, saya ingat bagaimana nomor satu adalah kesehatan. Perlu sehat dulu. Jadi saya mulai tidur yang cukup waktu, nonton drakor kan tidurnya malam kan. Tidur cukup waktu, bangun lebih fresh. Dan mulailah mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang lebih jernih. Tidak lagi menyalahkan diri, tidak lagi menyesali diri dan orang lain, tidak lagi memarahi diri dan orang lain, apalagi namanya meratapi. So, badan sehat dan tetap menjadi bola basket yang membal. Jangan jadi bola bekel ya, bola bekel lentingannya gede tapi kecil bolanya, mendingan bola basket aja. Dan tetaplah punya tujuan dan ingat pada calling kita di dunia ini, Bapak Ibu. So, ini yang terakhir slide saya pikir, oke, dan saatnya untuk restart. Bagi yang berada dalam keadaan terpuruk saat ini, that's your choice untuk bangkit sekarang, atau bangkit besok, atau mau bangkit tahun depan, sama-sama bangkit. Tetap akan ada titik untuk bangkit. Cuman ini hanya waktu. So, pertanyaannya apakah dirimu mau menghabiskan waktu 1 tahun, atau 6 bulan, atau 1 malam, dan besok restart untuk bangkit kembali. Semua dari tangan kita. Keadaan eksternal mau seperti apapun, kuncinya ada di dalam diri kita, ada di mindset kita. So, besar harapan saya, acara malam ini membuat kita semua untuk restart kembali, senantiasa resilience. Nah, saya akan stop share, dan silakan teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, silakan. Waktu kita tinggal 2 menit ya, Rin. Kita lihat ada yang mau bertanya kah atau menyampaikan sesuatu, monggo. Selamat malam, Bu. Oh iya. Selamat malam, Pak Krisna atau Daniel yang angkat. Oke. Nggak apa-apa, Pak Krisna dulu, Bu. Pak Krisna. Krisna. Halo Krisna, apa kabar? Halo, Bu. Baik. Ini Iya. mungkin singkat aja, Bu ya. Jadi kan waktu beberapa waktu yang lalu itu kan ada penerimaan CPNS ya, kalau Ibu tahu.
Dan di situ saya sayangnya tidak bisa mendaftar CPNS ya karena terhalang regulasi, IPK saya tidak memenuhi, dan saya merasa di situ ya tidak berdaya, terpuruk, kecewa, bahkan sampai beberapa hari itu ya takutlah ngomong ke orang tua, aduh aku nggak bisa daftar ke sana gitu. Tapi kemudian saya berpikir kenapa kenapa saya mesti daftar CPNS sih? Kan bisa mencari apa ya, mencari pekerjaan yang mungkin levelnya tidak setinggi CPNS, setinggi PNS, tapi itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah, saya sekarang mulai berpikir ke sana, Bu. Jadi boleh pekerjaan kita tuh ya mungkin nggak yang begitu elit, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Apakah alasan ini bisa dijadikan apa ya, dijadikan fondasi bahwa kita ini bangkit gitu Iya, dari keterpurukan kita? betul Itu aja, sekali. Bu, mungkin. Ya, betul Makasih. sekali, Krisna. Tadi saya akhiri dengan ingat pada panggilanmu di dunia ini, ya toh? Dan barusan Krisna bilang kerjaan lain yang penting bisa bermanfaat, kan? Jadi itu adalah mengingatkanmu tentang tujuanmu, your call, sehingga itu membuatmu untuk bangkit kembali dan mulai mencari cara lain. PNS itu hanya salah satu dari sekian banyak yang bisa dilakukan untuk bermanfaat. Gitu ya, Krisna ya. Itu adalah ketangguhanmu untuk bangkit. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, yuk satu lagi dari Daniel, monggo Dan. Sebelum kita foto bersama ya, Rin. Rini mana keluar Bu, lagi ya? Ya, oke. Thank you, Bu. Cuma mau nanggapin dari Pak tadi Anyan ya namanya. Pak Anyan, iya. Pak, mungkin kalau dari saya itu kita nggak menurut saya ya, kita tidak perlu menjadi rescuer atau menjadi drama dalam hidup kita nantinya. Jadi ya kita perlu accept juga kalau misalnya ada orang itu yang nggak nggak bisa atau nggak mau berubah gitu ya. Jadi jangan baper. Saya tahu Bapak niatnya baik gitu ya. Nah biasanya orang yang pengen bantuin malah jadi baper seperti itu. Ya boleh disalahin juga loh Bu. Karena biasanya drama tuh kalau jadi rescuer. Baiklah, terima kasih Dan. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, maka sepertinya waktu sudah habis, saatnya kita untuk foto. Habis foto, kita bubar. Sebagai pemberitahuan sebelum bubar, bahwa grupnya masih akan bertahan sampai 1 bulan, sampai acara sesi bulan depan, yaitu tentang kecerdasan emosi. Nah, kita juga punya grup induk, di mana Bapak Ibu bisa bergabung, nanti akan diberikan linknya. Dan untuk rekaman hari ini akan diberikan besok link untuk rekaman. Ya. Dan untuk acara terdekat dalam waktu dekat ini adalah ada coaching bootcamp for leaders bagi yang ingin tahu belajar diskusi tentang leadership di Puncak 4 hari. Lalu ada APG, sesi personal di Jogja bagi yang di Jogja, dan kemudian tanggal 18 November kami ada Meta Talk yang judulnya adalah AI. Bagaimana manusia dan AI bersahabatkah versuskah, menghadapikah, macam-macam. Oke, dan Rin, itu saja Batuan. Dan Rin silakan ambil foto kita bersama sebelum kita bubar. Ya. Kalau boleh stop ininya dihentikan dulu chatnya supaya nggak muncul pop-up. Silakan. Bentar, Bu. Boleh minta layarnya dibuka Bapak Ibu supaya bisa melihat wajahnya saat dipoto. Monggo. Oke. 1, 2, 3. Tetap tersenyum, satu layar gitu ya. Lalu layar yang kedua. Iya. Sebentar. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Nah, saya kira sudah semua ya, di chat room juga sudah dijawab semua. Oke, baik Bapak Ibu, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu, kita bisa chatting di grup
di WhatsApp grup dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Bu Nur mau bicara apa, Bu Nur? Enggak, Oh, makasih. kira mau menyaksikan. Oke, baiklah, saya stop recording dan saya akan end meeting buat kita semua.